Kalau maksudnya belum sarapan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Haryanto SPD channel. Oke, hari ini hari ketiga MPLS, hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026. Oke, ikuti kegiatan Haryanto SPD channel di hari ini. Oke, masih persiapan anak-anak untuk kegiatan MPLS hari ini. Oke, sudah siap ya tempatnya ya. Oke, sebelum melanjut ke materi yel-yel SD sama besar 02 biar tidak apa loyo, terus semangat ya. SD sama besar 02 seksi, semangat, berprestasi. Siapa kita? SDN sama besar 02 Kota Semarang, aksi, semangat, berprestasi. Nah gitu ya, ada kelas 1 tapi yang SD kalian seksi ya, semangat, kreatif, berprestasi. Nah gitu ya, nanti dihafalkan. Minta sama bapak ibu gurunya masing-masing untuk setiap pagi seperti itu, biar tidak lupa. Baik, karena semuanya kita lanjutkan anti bullying itu apa ya. Seperti yang bilang tadi ya, kejadian di berita anak sekolah tidak mau sekolah lagi. Bahkan kemarin di SMP ya, SMP mana itu ya, SMP di apa atau mana itu, sampai ibunya protes pada pemerintah Kota Semarang, minta bantuan sampai anaknya tidak mau sekolah lagi karena ada bully dari temannya. Nah, dalam bahasa Indonesia bullying itu namanya perundungan ya, ya, perundungan. Bahasa Jawa ini apa ya? Ya gampangnya itu dinakali tuh, nah gitu ya, dinakali temannya. Nah, sekarang kita lanjut Rina, ya. Apa itu bullying ya? Atau sudah tahu apa itu namanya tadi ya? Bullying, perundungan tadi. Ya intinya anak-anak ya, bullying itu dikenal sebagai penindasan atau pisah dalam Indonesia. Ya, segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini contohnya seperti itu. Ibaratnya seperti ini ya, anak-anak ya. Biasanya kan seperti itu di sekolah. Ya, biasanya kakak kelas yang mentang-mentang kakak kelas kemudian membuli adik kelas ya,
Nah ini. Ya. Itu ya. Nah, kita tuh nggak tahu dari dulu ya, dari dulu itu make-nya itu seperti ini terus. Ya kita berdoa ya, mungkin ada sesuatu yang tidak apa namanya berkenan. Kalau kita memakai mic ini, keras. Ya kita Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak mengganggu. Ya itu ya anak ya, kita lanjut ya, lanjut Bu Rina. Itu tadi ya, beliau seperti itu, tapi dasar. Ya contohnya kalau kakak kelas mentang-mentang wis gede kelasnya dan juga badannya besar, kemudian seenaknya sendiri atau bahkan menakali adik-adik kelasnya. Kemudian bentuk dari bullying itu apa saja? Nah ini ada seperti ini, kita lihat ya. Di sini ada bentuk bullying secara fisik, ya, misalnya mukul. Ya loh, ada yang seperti itu loh ya. Kemarin kuliahnya apa tiga sering mukul tekannya, ya walaupun itu gojilkan ya, tapi nggak boleh ya, sekali lagi anak-anak ya, dengarkan ya, sampai mukul kepala itu sangat berbahaya. Niatmu par tahu itu gojilkan ya, mainan, tapi itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi ingat, otak adalah pusat dari segala yang ada di tubuh kita. Kalau sampai gegar otak karena dipukul, bagaimana? Kita nggak bisa makan lagi, kita nggak bisa jalan. Pengen seperti itu? Ya tentunya kan tidak toh. Oleh karena itu anak-anak jangan sampai memukul, kemudian menendang, menampar, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik kita. Jelas? Itu bullying secara fisik. Kemudian bullying secara verbal. Di sini jelaskan berupa celaan, fitnah, penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang. Nah, misalnya ada yang sering loh, ya menggunakan ucapan, misalnya maaf, ya panggil, gedut. Nah, seperti itu termasuk bullying, tidak boleh. Ada yang panggil yang apa itu? Ya, dengan kata-kata yang lain, ya, itu jangan dilakukan. Itu termasuk bullying. Kemudian lanjut, bullying secara relasional, yaitu berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Nah ini sering sekali ya, maaf ya, mungkin Bapak Ibu guru juga harus perhatian, karena ada sering seorang anak yang dikucilkan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita harus lebih perhatian pada anak-anak. Misalnya kadang ada seorang anak yang itu dikucilkan. Nah ini termasuk ya, teman-temannya jangan seperti itu ya. Kita satu sekolah harus kompak, harus rukun. Kemudian yang keempat yaitu cyberbullying, ya, segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, ya, seperti rekaman video, intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah seperti tadi ya, kemarin tuh Pak pernah menemukan dari TikTok, ya, ada yang dari kakak kelas yang sudah lulus menggunakan TikTok kan follow SD sama besar 02. Dia itu membuat status seperti ini anak-anak. Foto yang depan itu bikin status, saya kangen dengan SD sama besar 02, tapi tidak dengan bullyingnya. Saya madep. Ya Allah, ternyata seperti itu. Ya, ada yang ternyata dibullying oleh temannya. Ini contoh yang sangat memprihatinkan, ya. Bapak Ibu guru tentu sudah tidak jemu-jemu mengingatkan jangan sampai seperti itu. Tapi kita sebagai manusia biasa tentu tidak bisa mengamati kalian. Ya mungkin kalian di depan Bapak Ibu guru baik, tapi di belakangnya kita tidak tahu. Jadi sekali lagi anak-anak,
Jangan sampai seperti itu. Benar loh itu loh. Ada tenang itu, betul sekali. Menemukan seperti itu. Kita sebagai keluarga SD Sawah Besar 02 sampai kalau itu di up ya, sampai tahu dinas pendidikan kota, ya kita akan tenang. Oke, anak-anak semua gitu ya. Serius sekali ya. Paham ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi nanti tolong yang keempat bentuk bullying tadi jangan dilakukan. Oke, lanjut. Penyebab bullying itu ada satu, permusuhan, rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian, perasaan dendam, pengaruh dari negatif dari media. Nah, ini tidak perlu Pak jelaskan, kalian sudah paham. Misalnya kan ada yang musuh-musuhan dan sebagainya itu. Nah, dampak bullying dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban bullying. Bahkan ada pula bullying berujung pada terenggut nyawa, meninggal. Ada nggak? Nah, kemudian bullying juga dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis dan menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Nah, ini tolong sekali lagi anak-anak, mari kita saling sayang, mencintai, bukan permusuhan, ya. Oke, lanjut Lina. Nah, bagaimana langkah jika kamu dibully? Ya, yang pertama, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Kemudian simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan pada penegak hukum, khususnya yang cyberbullying tadi. Kemudian berbicara dan laporkanlah. Kemudian 4, berbaulah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikiran positif. Nah, yang terakhir, tetap berpikiran positif, jangan sampai negatif. Oke anak-anak ya, lanjut Bu Rina. Udah. Oke, anak-anak, oke, itu ya tentang materi tentang bullying. Jadi intinya sekali lagi berharap Bapak Ibu guru semuanya berharap, yuk jangan sampai terjadi perundungan di sekolah kita. Ya, oke, biar semangat. Ini kalian kan dulu sudah pernah ya, kita ulangi lagi, kita ingat memori saat kita menyanyikan lagu anti bullying. Ya, udah tahu ya? Atau ya ada yang masih apa maju sini nanti kasih bonus lagu anti bullying. Ariska tahu? Ya pakai nada itu loh. Di sini senang, di sana senang. Saya tahu. Anti bullying. Nah sekarang ada tepuk anti bullying ya.
Nanti bagaimana ya, tolong Bapak Ibu guru semuanya nanti di kelas sudah diajarkan anak-anak untuk menyalakan lagu anti bullying. Ya. Sekarang Pak ajarkan, ingat lagi dulu juga pernah ya, tepu anti bullying. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh memukuli, tidak boleh caci maki. Bullying no sayang teman, yes. Oke, bisa? Ya ulangi. Tepu anti bullying. Tidak boleh memukuli, tidak boleh menyakiti, tidak boleh caci maki. Bullying no sayang teman, yes. Yo lagi satu lagi, tepu anti bullying, yo. Menyakiti, tidak boleh memukuli, tidak boleh caci maki. Bullying no sayang teman, yes. Oke, bertanya bagaimana ya. Oke, terima kasih anak semuanya untuk hari ini, luar biasa. Tetap semangat sampai ketemu besok lagi dan tetap semangat di hari keempat MPLS. Terima kasih, mohon maaf sekali ada kekurangan dari Pak Ar. Untuk adik-adik kelas 1 tetap semangat ya anak-anak ya. Bersyukur SD ada SD yang cuma 3 orang. Kalian banyak, temannya banyak ya. Kita syukuri alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah memasukkan anak-anaknya di SDN Sawabatnya. Terima kasih dari Pak Ar. Silakan berdiri lagi. Yuk kita, yuk semuanya berdiri dulu. Oke anak-anak makan MBK sambil menunggu penampilan unjuk kreasi di hari ini. Oke, itu tadi kegiatanku di hari ini, di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Oke, ketemu lagi besok lagi insya Allah di hari Kamis. Tetap semangat, alhamdulillah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.